Atau Udah. Pak Pur? Oke, ini sudah. Silakan Pak, lanjut Pak, share screen. Udah, lanjut. Oke, lanjut. Udah. Sebentar, Bu. Nah, kalau proyek, bapak-bapak, ibu-ibu menguasai lagi pada saya. Saya hanya membuka pola pikir kita. Karena ada metodologi kita dulu, CTL dan pakem. Inilah salah satu sarana untuk menciptakan pakem itu. Kalau masalah proyek, Bapak Ibu yang lebih menguasai dari saya. Saya nggak ke situ. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih leluasa lagi, karena CTL tadi, Bu, pakem tadi, dan quantum learning membawa anak-anak kita ke dunianya. Inilah tujuan saya. Kalau proyek-proyek itu sekilas saja nanti, karena Bapak lebih menguasai daripada saya. Nah, reality tadi merupakan AR tadi, augmented reality tadi merupakan teknologi yang dapat menampilkan objek-objek digital, baik dalam bentuk dua dimensi maupun 3 di lingkungan dunia nyata secara langsung atau real time. Jadi, beberapa tahun terakhir, teknologi AR dalam pendidikan semakin populer di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Apalagi sekarang, Bu, Kemdikbud sudah mengembangkan augmented reality. Nah, kita lihat ada simpati ya yang pernah ikut itu. Ya, kemarin saya ikut Bintek ya sama Ibu Selfie juga. Di situ ada masuk augmented reality. Menggunakan alat apa, dengan apa, itulah sekarang pemerintah sudah menggalakkan tentang augmented reality ini. Apalagi Kemendikbud. Nah, salah satu sarana kita adalah SLMR Edu. Nah, bagaimana kita dengan AR tadi, dengan menggunakan SLMR Edu ini, membuat anak-anak senang belajar. Saya akui, Bu, ya, IPS aja yang nggak disenangi anak-anak. Saya akuin itu sampai sekarang. Tetapi dengan adanya SLMR Edu ini, saya ajari mereka membuat media, jadi mereka senang belajar. Saya akui, Bu, selama ini IPS mereka, saya akui ya, IPS terus terang kalau mata pelajaran IPS, siswa-siswa saya kurang minat terhadap materi itu. Tetapi setelah saya perintahkan SLMR untuk instalkan SLMR Edu di HP masing-masing, saya ajari membuat media, mereka mulai senang dengan materi pelajaran IPS. Nah, kalau masalah tata registrasi SLMR Edu melalui website, kita sama-sama udah ngerti, saya ulangi balik. Di situ Ibu bisa nampak ada login register di pojok kanan kiri nanti. Ya. Nah, di situ daftar sekarang.
Bagaimana dengan email? Nah, dengan Facebook, daftar dengan Facebook, dengan Advel, dengan kode undangan kelas, masuk menggunakan akun yang sudah ada. Nah, ini salah satu cara untuk membuat CTL, Conceptual Teaching Learning. Dengan Eslember Edu ini kita telah membuat pembelajaran konseptual teaching learning. Ada 7 langkah Bapak Ibu tentang pembelajaran konseptual teaching learning. Salah satunya penilaian auto-assessment, penilaian sebenarnya. Inilah kita membuat keterampilan, lihat pengetahuan, keterampilan. Ini salah satu keterampilan dari anak didik dan diri kita sendiri. Membuat media yang merangsang pola pikir ke anak didik kita. Lihat penilaian authentic assessment di dalam CTL tadi, ini tuh salah satu 7 langkah keterampilan. Dan kita lihat quantum learning, kita bawa anak-anak kita ke dunianya. Kita lihat di dunianya, dunia anak-anak itu kan, kita bawa mereka ke dunia mereka. Itu quantum learning. Nah, quantum teaching dengan adanya Eslember Edu, tata cara pengajaran kita pasti berubah. Nah, tata cara pengajaran kita pasti berubah, Bu. Itu yang saya akui, ya kan? Nah, dengan 7 langkah, dengan pakem CTL, Conceptual Teaching Learning ini, nah ini salah satu menciptakan CTL tadi, Eslember Edu, salah satu untuk menciptakan pembelajaran konseptual, teaching learning, dan pakem pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan. Inilah dia dengan Eslember Edu. Nah, contoh kita lihat, saya sendiri aja lah, nggak usah jauh Bapak Ibu ke sana kemari, saya sendiri. Saya dulu mengajar IPS, apa adanya. Nah, setelah ada ini, setelah saya instalkan Eslember Edu di HP masing-masing, saya kasih tahu cara membuat medianya, mereka senang. Jadi pembelajaran dan dengan adanya ini Eslember Edu atau augmented reality ini termasuk pembelajaran konseptual teaching learning. Mari kita kaji, Bu. Kalau tidak percaya, pembelajaran konseptual teaching learning. Pembelajaran yang konseptual, nyata, teaching learning. Nah, kita kaji ke diri kita. Nah, dengan ada Eslember Edu, nah kita bawa diri kita ke dunia yang di dunia nyata bisa ke 2 dimensi, itulah dengan CTL. Dan ini bagian dari CTL, Conceptual Teaching Learning. Bagian dari CTL dan pakem pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, jadi kita lihat lagi, Bapak Ibu kalau masalah proyek, Bapak lebih mau saja saya. Klik aja, klik aja, gitu aja caranya. Dibalikkan kalau apa itu klik balikkan itu. Jan, mana Jan? Nah,
Terus terang, Bapak Ibu, inilah kita lihat baru muncul sekarang. Dari tahun 2003 CTL dulu, saya melatih menata guru CTL. Sekarang baru muncul sarananya. Itulah Eslemper Edu. Sarananya baru muncul sekarang. Saya sempat menatar pembelajaran konseptual teaching learning 2003-2005. Sarana baru muncul sekarang. Berapa tahun itu? 2003, 2005 sampai dengan sekarang baru muncul sekarang ini Eslemper Edu. Pembelajaran konseptual teaching learning. Jadi kalau masalah proyek, Bapak Ibu lebih menguasai daripada saya. Seorang saya akui. Nah, dan yang kedua, masalah aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, guru-guru, saya lihat ya di kawan saya aja sudah mulai. Ada kawan saya yang ada di Aceh, itu udah mulai di Aceh, Eslemper Edu ini, ya, mereka sudah mulai membuat media dengan Eslemper Edu, ya, dengan efektif, kreatif, menyenangkan. Murid aktif, guru pun aktif, efektif, dan menyenangkan. Nah, pakem itu baru sekarang sarananya muncul. Itulah Eslemper Edu ini, pakem. Lihat pernah nggak Ibu Bapak pakem tadi dan CTL 2003 2005 CTL dulu. Nah, saya udah analisa Bapak Ibu ya kalian masalah pembelajaran media 3 dimensi yang digagasi oleh Eslemper Edu ini, inilah dia wadah kita untuk berkreasi. Wadah kita untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya udah kaji, saya lihat sudah sisi kiri, sisi manapun, dan inilah dia wadah untuk pembelajaran konseptual teaching learning. Nah, bagaimana dikatakan pembelajaran konseptual teaching dengan Eslemper Edu? Ini di benak pikiran kita bisa kita tuangkan ke dalam proyek, istilahnya proyek. Istilah itu dia. Di benak kita itu bisa kita tuangkan ke dalam proyek. Ke dalam dunia dimensi yang nyata itu bisa dipindahkan ke dunia dimensi. Jadi CTL, saya bilang, Conceptual Teaching Learning. Inilah sarana dan wadahnya. Saya sudah ke sana, lihat sana kemari, inilah dia sarananya. Nah, untuk masalah proyek, cara membuatnya Bapak Ibu lebih tahu, lebih paham lagi daripada saya. Karena saya lihat di grup menarik semua yang udah pakar-pakarnya dan duluan. Nah. Dan yang kedua, pemanfaatan pendidikan AR ini, augmented reality, ya, ini ke anak-anak didik, di mana saja dia belajar bisa. Proses pembelajarannya bisa. Nggak ada guru atau ada guru, ada pendidik atau tidak ada pendidik, bisa dibawa ke proses pembelajaran di mana saja berada, kapanpun berada dengan augmented reality melalui Eslemper Edu. Anak di rumah, anak didik bisa membuat media, ya, di rumah dia pun bisa, di sekolah pun bisa, di mana saja proses pembelajaran itu berlangsung. Ada guru atau tidak guru, atau tidak ada, anak didik bisa melakukannya. Betul atau tidak, mari kita kaji. Nah, terus terang lagi Bu, media metodologi pembelajarannya. Dengan adanya ini,
cara metodologi kita menyampaikan di kelas pun berbeda. Bukan hanya RPP tertulis, RPP di situ, RPP Eslember. Metodologi kita pun berubah jauh dengan adanya Eslember Edu. Sekarang metodologinya, kalau pendekatan saintifik itu betul, itu nggak bisa dipungkiri, tapi metodologi kita dengan adanya Eslember Edu, saya rasakan sendiri di kelas, itu pasti berubah jauh. Nah, dengan Eslember Edu ini, dengan salah satu merupakan sarana kita untuk merubah segala-gala kita. Metodologinya kita pasti berubah. Metodologi, karena di dalam metodologi itulah dia kuncinya semua. Anak-anak senang. Kemudian dari metodologi, langkah-langkah pembelajarannya pun berubah dengan Eslember Edu. Nah, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, ya. Kita ini di sekolah saya sendirilah. Maaf ya Bu ya, ini kelemahan sekolah saya. Teman saya sendiri saya ajak untuk gabung ke Eslember Edu, belum mau. Tapi murid udah mau 250 orang. Seluruh murid kelas 3. Tapi gurunya belum. Karena mereka belum mau. Sampai detik ini mereka belum mau. Tapi tanya sedikit bisa. Tujuan saya menggoyangkan kawan saya dulu supaya gabung ke ACI. Mau mereka membuat media pembelajaran masing-masing. Nah, karena di Medan kalau ACI itu ada berapa orang? Ada Taman Siswa 2, yang saya mau masuk nanti ke SMP Negeri 1 Medan. Nah, LPMP itu ada satu, Pak Usni Ilyas udah gabung dengan Aceh, nanti saya minta bantu sama Pak Robi. Biar dia lobbying itu Usni Ilyas. Nah, itu. Dan kedua, dan ini tentang AC udah sampai ke P4TK, PKN, IPS, dan di Malang. Udah sampai ke Widasuara mereka tentang ACI ini. Udah sampai itu Bu ke P4TK, PKN, dan IPS Malang. Udah sampai ke Widasuara di sana. Dan insya Allah Ibu doakan aja mereka bergabung dengan ASI. Dengan ASI. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu, mari kita berdiskusi. Kalau Anda mau bertanya, silakan. Baik, Bapak Ibu, luar biasa pemaparan dari Pak Edi Tiajaya. Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, sharing-sharing dengan narasumber kita malam ini, kami persilakan langsung buka mic-nya ya. Oh ya Pak, katanya minta di admit Pak, di grup pada minta dikonfirm, diterima. Ada yang mau masuk belum Bapak terima? Udah. Ya, oke. Ayo Bapak Ibu yang ingin sharing-sharing tentang Assembler Edu, nih Pak Edi kenalannya banyak banget nih ya Bapak Ibu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Ibu Selvi. Mau Ya. bertanya dong Bu Marta, boleh nggak? Silakan Bu. Silakan Ibu. Ya, tadi Bapak sebutin tentang quantum teaching, quantum learning. Iya. Dan digabung di mix dengan CTL Pakem. Iya, Pakem. Pertanyaan saya adalah
Jadi quantum teaching, quantum learning, CTL, Pakem. Itu semua metode ya, Pak? Metodologi, Bu. Iya. Jadi itu metode. Iya. Jadi di dalam quantum teaching, quantum learning itu sama semua ya kalau dilihat secara ininya sama ya, Pak. Cuma karena dilihat Edu itu kan kalau dilihat dari sejarahnya dia tahun 2018 baru ada ya, Pak. Ya, Slamper Edu ini yang pertama-tama kali Pak Agung. Oh, pertama-tama Pakem. Pak Agung Yulianto lah pertama kali. Tapi Bu, yang menciptakan Slamper Edu itu ada yang membuat pertama kali itu pakar IT Pogipsi. Itu saya sudah dialog dengan Ketua Pogipsi Ibu Dr. Eni Kufwati sama pakar IT-nya langsung. Dah. Tahun berapa? 2018 kan, Pak? Tahun 2018 kan itu kan? Iya. Ada sejarahnya nggak? Kalau Slamper Edu berdirinya yang menciptakan itulah, yang menciptakan dulu itu yang tahu sejarahnya, yang menciptakan, yang membuat. Oh ya. Oke. Jadi yang dari Bapak bilang quantum teaching. Ya, quantum teaching learning, Pakem sama CTL tadi, Bu. Jadi itu satu kesatuan, ya? Lain, Bu. Quantum teaching kan sama quantum learning itu kan si Baby Panther ya. Baby Panther kan. Nah, membawa murid itu kita bawa ke dunianya. Inilah dia caranya. Slamper Edu caranya. Baru ketemu sekarang. Sarana dan fasilitas. Kita sajalah, Bu, menciptakan Pakem. Sama dengan CTL, Conceptual Teaching Learning ini. Baru sekarang ini jumpa sarananya. Itulah Slamper Edu. Oke. Iya. Ya kan, dengan adanya Slamper Edu, kita bisa membuat AR, Augmented Reality. Nah, kita bawa anak-anak itu ke dunianya. Terus terang, kalau segi proyek, bapak-bapak lebih bagus buat proyek. Sekarang kita bolak pola pikir kita dulu, Pak, ke dalam metodologi kita, cara mengajar kita pasti berubah. Dengan adanya Slamper Edu, kalau masih juga cara mengajar kita seperti dulu, nggak ada perubahan, nonsen. Sekarang kita membuat proyek betul, tapi metodologi kita, cara mengajar kita, perubahan harus drastis. Nah, Pakem CTL ini memang terpisah, tapi wadahnya di Slamper Edu menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan yang kedua, CTL, Conceptual Teaching Learning, yang pernah digalakkan pemerintah sekitar tahun 2003-2005. Dan inilah dia wadahnya yang paling tepat untuk menciptakan CTL dan Pakem, dan termasuk quantum learning dan quantum teaching. Pernah nggak Bapak dengar accelerated learning abad 21? Inilah wadahnya. Percepatan pembelajaran di abad 21. Saya ada bukunya tentang accelerated pembelajaran di abad 21. Ada sama saya bukunya. Inilah salah satu dan merupakan, inilah dia Slamper Edu baru sarananya kita jumpai. CTL-nya udah berlalu, sarana baru ketemu sekarang, Bapak Ibu. Saya baru berapa bulan lah jumpa sama ini, Slamper Edu. Kalau Bapak lah yang lama-lama sudah paham, saya baru ini mempelajarinya semua. Baru berapa bulan. Nah, silakan.
Bu. Oke, luar biasa ya. Gimana Bu Marta, atau ini Bapak Ibu atau Pak Agung atau yang level-level master nih ya, Pak Agung, Pak Toha bisa membantu Pak Edi, gimana tadi sejarahnya tentang assembler, bisa membantu Pak Edi, Pak, Ibu, atau siapa ini yang master Bapak Ibu? Master Agung, ada Master Agung, bisa. Iya, Master Agung tuh tadi disebut-sebut namanya. Coba diberikan penjelasan sedikit. Halo, Pak halo. Agung. Iya, Pak Toha, siapa ya? Pak Agung, silakan. Pak Agung. Toha nih. Pak Toha atau ya. Pak Agung? Ya, silakan, Pak. Oh, maaf, nggak saya nyalakan videonya ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Baik, Bu siapa nih? Iya, selfie, Pak, selfie. Selfie ya. Pak Edi, makasih udah dikasih kesempatan nih. Kebetulan yang ikut Pak Edi ini kawan-kawan kita semua, teman-teman di ACE yang luar biasa lah mendukung Pak Edi. Jadi untuk membantu berkaitan dengan assembler, jadi memang assembler itu dari awal didedikasikan untuk dunia pendidikan, pada prinsipnya mengenalkan ke warga Indonesia bagaimana teknologi augmented reality digunakan di dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga lebih menarik, menyenangkan, interaktif. Nah, seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, ada pakem, ada CTL, dan sebagainya. Intinya, guru-guru dibawa ke arah digital, bagaimana mengoptimalkan kemampuan guru-guru saat ini itu ke arah digital, menggunakan handphonenya, menggunakan laptopnya agar lebih maksimal lagi. Ini saya membantu menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan ke Pak Edi. Jadi Pak Edi udah menyampaikan, saya hanya menambahkan sedikit bahwa pendidikan di era sekarang memang mengarah ke dunia yang intinya digitalisasi sekolah lah. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi namanya Assembler Edu. Mungkin nanti Pak Edi juga akan menunjukkan salah satu atau salah dua contohnya ke Ibu biar mengerti bagaimana ini augmented reality ini di kelas. Seperti misalnya nanti kasih contoh aja tentang planet, bagaimana matahari itu bisa seperti dipegang oleh tangan kita. Kayak gitu. Nah mungkin itu Bu Selvi sedikit nambahkan agar jawabannya lebih lengkap gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Agung, mantap. Ya. Bagaimana Bu Marta? Pak Edi bisa dikasih contoh biar Bu Martanya tuh lebih yakin, oh seperti ini Assembler Edu tuh dalam pemanfaatannya gitu. Pak Edi? Kalau contoh proyek Ibu Selvi aja. Kalau contoh proyek Ibu Selvi ya contoh. Proyek Ibu Selvi. Jangan. Saya nggak bisa share screen, Pak. Nggak apa, saya apakan, jadikan OS. Kakak juga Ika. Sebentar ya, Boleh. saya jadikan OS. Oh iya. Oh ya mungkin Bu Selvi itu ada yang kemarin. Kita kasih itu Bu Selvi, tunjukkan 1-2 Bu Selvi. Ya, contohnya. Rachel. Oke. Bisa. Tunggu ya. Baik, Bu Marta, ini saya kasih contoh. Bentar ya, saya share screen dulu. Kakak-kakak di luar. Ya juga. Ya. Nah, ini apa? Ini apa? Ini apa loh? Ini apa? Ini apa? Ya, baik Bapak Ibu, kalau kita mau membuat proyek, tadi sudah diberikan sama Pak Edi, kita kalau
kalau kita ingin membuat Assembler Edu, Bapak Ibu, kita ketikkan saja di Google. Nah, ini Assembler. Kalau sekarang kalau di handphone itu sudah bisa kita memanfaatkan Assembler Studio-nya menggunakan Android ya Bapak Ibu. Itu keren sekali. Jadi nggak perlu lagi pakai laptop, kita bisa membuat project Assembler menggunakan handphone. Pak Novia izin stop mic-nya Pak, suaranya biar jelas Pak Novia. Oke, terima kasih Pak Novia. Oke, ini saya kasih contoh. Project saya belum banyak sih Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, ini sebentar, masih muter. Loading. Iya. Nah, ini contoh project yang sudah saya buat di kelas saya ya. Jadi di Assembler itu enaknya kita bisa membuat kelas Assembler. Jadi nanti siswa kita tadi kayak Pak Edi kan bilang katanya 250 tuh siswanya tuh sudah menggunakan Assembler Edu ya. Jadi memang sangat bermanfaat gitu Bapak Ibu kalau kita menggunakan jadi anak-anak itu terasa nyata gitu belajarnya. Misalkan saya kasih contoh misalkan ini. Ya. Ayo, siapa yang peraturannya ditulis ini? Hah? Sabar ya Bapak Ibu, soalnya jaringan tempat saya agak-agak kurang baik sih. Nah, tunggu ya. Jadi kalau kita mau membuat project, kita bisa membuat di Assembler Studio nih Bapak Ibu, linknya studio.assemblerword.com. Dan kalau kita misalkan menggunakan handphone, itu kita harus install dulu aplikasinya. Sebenarnya pakai browser juga bisa ya sekarang gitu. Tapi lebih enak pakai aplikasi. Jadi anak-anak suruh install, mereka nanti masuk kelas, kita kasih materinya itu enak, kita bisa ambil dari topik-topik yang ada di Assembler atau kita pakai topik buatan kita sendiri tuh. Jadi kita bisa, kalau buatan sendiri kan enaknya bisa bebas sesuai sama yang model kita gitu. Misalnya gaya mengajar kita seperti apa, nah kita ciptakanlah di Assembler Edu. Ini lama kali ya, coba saya pakai, oh alah, nggak bisa juga. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Tunggu atau saya buka yang ini. App itu ya. Ini kalau kita ada di ini. Kalau kita ini versi Android ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh kelas. Sabar ya. Ini contoh-contoh kelas. Nah, jadi enaknya kalau di di Assembler ini kelasnya saya pakai kelasnya 9 dulu, ya, kelas 9. Saya kebanyakan masuk grup kelas ini. Oke. Nah, jadi ini kita bisa di sini Bapak Ibu, kita bisa nanti anak-anak mengirimkan contoh. Ini anak-anak saya kebetulan sudah membuat project ya. Aduh, tapi kelihatan atau enggak ya? Kelihatan nggak Bapak Ibu hasil projectnya? Kelasnya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ini kelas yang ada. Ini kelas yang ada di Assembler Edu. Ini saya kelas 9 ya. Jadi saya waktu itu saya mempraktekkan ke anak saya. Kita kasih contoh dulu. Kita kasih contoh materi kita. Anak-anak ini Ibu buat ini materi ini gitu misalkan tentang waktu itu saya kasih tentang struktur tumbuhan ya kelas 8 itu. Nah, jadi ini kelas 9 saya buat, saya ajari, saya kasih contoh, kemudian mereka buat sendiri versi mereka. Jadi saya buat saya bagi mereka bukan per kelompok sih, per baris gitu kan. Jadi yang ini bagian gaya Lorentz, yang ini membahas tentang magnet, yang ini tentang teori bumi gitu. Nah, jadi masing-masing ini anak-anak itu dia punya ide masing-masing gitu Bapak Ibu. Jadi mereka menciptakan, oh kalau misalkan tentang magnet saya nanti mau kasih gambar-gambar, mereka memasukkan gambar sendiri, versi mereka sendiri, YouTube-nya gitu, mereka bisa milih yang mana. Kemudian 3D-nya nih Bapak Ibu, 3D-nya ini banyak banget gitu. Jadi semau mereka gitu, kita coba ya, bisa apa enggak. Nah ini, jadi ini kebetulan project kita mudah-mudahan bisa terbuka ya Bapak Ibu, karena memang jaringannya yang mudah-mudahan bisa terbuka. Jadi kalau zaman kebetulan IPA ya, jadi IPA
kayak memang praktek. Nah, ini prakteknya menggunakan assembler. Jadi juga jadi salah satu project gitu. Jadi penilaian keterampilan gitu. Mereka untuk membuat project mereka sendiri nih loh ya. Jadi yang penting kita kasih tahu, yang penting situ dalamnya harus ada masukan gambar, masukan video, ada deskripsinya, kemudian ada apa ya, pokoknya minimal itu sudah ada gitu. Jadi itu saya kasih nilai bagus lah gitu, karena mereka sudah menciptakan gaya mereka sendiri gitu. Tapi lemot kali, maaf ya Bapak Ibu, karena emang seperti ini kalau udah malam biasanya saya servernya agak lemot kalau malam. Sabar ya. Jadi sebenarnya seru gitu. Justru ada satu yang saya seneng, anak murid saya itu buatnya di luar ekspektasi saya gitu, karena saya nggak nyangka ternyata dia padahal anaknya nggak terlalu pintar, tapi untuk belajar biasa, tapi pada saat dia menggunakan assembler ini dia berkreasi, itu nanti akan saya tunjukkan itu anaknya ada, dan saya padahal nggak ada ngajarin secantik itu, tapi dia bisa mengeluarkan idenya gitu, maksudnya bisa keren gitu, padahal saya ngajarin sederhana. Kalau saya kan mengajarkan takut nanti keberatan ke anak-anak gitu kan, tapi dia bisa mengimplementasikannya lebih bagus dari kita gurunya. Jadi saya harap ya dengan kita memberikan pelajaran menggunakan Assembler Edu ya menciptakan imajinasi atau kreasi-kreasi dari anak-anak kita gitu. Tuh belum muter-muter. Kayaknya lama kali, paling cuma 7 objek ya Bapak Ibu. Jadi gimana saya ini mau bentar ya, gimana nih? Ini belum selesai. Atau ini pokoknya proyek-proyek. Iya, makanya saya agak Emang untuk payah. Zoom beberapa daerah memang begitu, ya. ada yang kepental, Pak Toha aja kepental. Iya. Jadi saya juga bingung ini, saya mau memang sederhana sih, kalau proyek saya sederhana. Jadi itu tergantung tuh. Jadi yang intinya tuh kita intinya kita memang sering-sering sering-sering latihan. Kalau saya emang jujur kalau buat proyek jarang gitu, tapi saya tetap sempatkan untuk memberikan materi di kelas gitu, kelas saya. Tapi saya lebih senang anak-anak yang buat, karena emang kadang dari anak-anak itu lebih keren-keren gitu. Anak-anak kan bisa diberdayakan, biasa. Iya, betul. Kalau udah SMP enak ya Mbak Selvi ya. Maaf ya, Bapak. Kalau di SD mah harus kita. Iya, kebetulan anak saya SMP, dan yang saya fokuskan ajarin mereka buat project itu memang khusus di kelas 9. Kalau kelas 7 belum berani lah gitu, takutnya bingung, stres mereka. Jadi kelas 9 mereka udah bisa sendiri, dan buka alhamdulillah memang asetnya dikit aja Mbak Selvi. Iya, udah kebuka itu. Ini tugasnya Pak Rido ya. Nah, tuh anak-anak sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, berjumpa lagi dalam video pembelajaran Biologi, Bimbingan, dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri. Perkenalkan, nama kakak, Kak Mita. Dalam kesempatan kali ini, kakak akan membahas materi kelas 9 SMP yang berjudul Bioteknologi. Nah, Sahabat Juara, kalian pasti pernah kan nyobain makanan seperti tempe, tape, atau keju? Atau kalian pasti juga pernah nyobain kan yang namanya... Jadi dia ada pengertiannya gitu, ada, tunggu ya, saya nggak pakai mouse, jadi menzoomkannya agak susah. Nih, jadi... Nah, ada contoh-contohnya. Nata de coco, kecap, atau yogurt. Jadi ada YouTube-nya. Tunggu ya, saya kok nggak bisa membesarkan. Saya harus pakai ini, saya nggak pakai mouse, jadi menzoomkannya susah. Ini saya kasih contoh yang ini aja nih. Yang buatan anak saya yang memang yang menurut saya bagus, udah kayak level kayak buatan-buatan yang jago-jago lah. Kalau saya kan pasti yang sederhana. Kalau ini anak murid saya, padahal saya nggak ada ngajarin, tapi mereka bisa sendiri. Tunggu ya. Ini dia. Namanya si Fadil, IPA satu lagi. IPA 91. Oh, ini dia. Nah, ini dia. Dia orang pertama yang udah ngerjain tugas, yang lainnya kan belum.
Nah, seperti ini. Padahal saya nggak ada ngajarin ya, Bapak Ibu. Saya cuma ngajarinnya masukannya yang standar, yang masukkan gambar. Saya nggak ada ngajarin masukin rumah. Saya belum ada ngajarin masukin apa ya, kayak aksesoris yang lain gitu. Ini kan dia udah punya ide sendiri, masukkan payung, masukkan orangnya pun lagi main musik, terus masuk ke tambahkan batu. Saya padahal nggak ada ngajarin, tapi dia sudah bisa berkreasi gitu. Nah, apalagi kalau kita benar-benar kita pandu anak kita, itu kan saya cuman namanya cuman sekedar mengenalkan. Nah, ini kalau kita benar-benar bimbing, insya Allah mungkin anak-anak kita jauh lebih jago gitu kan daripada gurunya sendiri gitu. Ya, kita tunggu ya Bapak Ibu nih yang hasil karya anak saya. Memang kebetulan kami belajar cuman sedikit ya karena terbatas ya, tatap muka terbatas. Jadi kita seling-selingan sih gitu karena cuman 30 menit kami pertemuan gitu, enggak lama-lama. Jadi untuk ini kurang maksimal sih sebenarnya, tapi kalau memang benar-benar udah yang full, insya Allah mungkin pemanfaatannya lebih bagus. Dan kebetulan juga di sekolah kami tuh sekolah satu atap itu yang di pelosok sawit-sawit semua, jalannya itu jelek, nggak ada angkot ke dalam gitu. Jadi dan yang sekolah di situ juga memang orang situ aja. Catat mana Mbak Selvi? SMP Negeri 3 sudah tetap selesai, Kabupaten Langkat, daerah 3T itu. Tapi 3T iya. Iya, tapi memang tapi belum terpencil kali. Kalau terpencil kali kan biasanya kan dapat tambahan lagi gitu. Kali ini masih agak lumayan lah gitu. Maksudnya nggak termasuk daerah terpencil tapi nggak 3T deh, nggak 3T. Nomor 2 deh. Nah, ini kelihatan ya. Oh, nggak muncul semua padahal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Oke, teman-teman. Kayaknya objeknya belum muncul semua. Sabar ya Bapak Ibu. Objeknya nggak muncul semua. Pelan-pelan Mbak, nggak apa-apa. Emang 3D memang agak lama ya. Seharusnya ini muncul ya, tapi kok nggak muncul? Kena virus. Kena virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan belajarnya. Ya teman-teman, materi kita kali ini adalah bioteknologi. Memang buat di HP apa berpengaruh ya? Iya bisa. Kalau kita bukanya di laptop gitu betul. Bisa berubah dia. Waktu itu kan kami menerangkannya kebetulan yang belum upgrade yang buat di handphone belum. Jadi kami makanya sederhana gitu, masih buat yang simpel-simpel, belum ada pindah scene, belum ada interaktif gitu, belum ada. Jadi mereka memang buatnya hanya di Android gitu. Jadi ya sederhana, tapi menurut saya itu udah luar biasa gitu, karena saya nggak nyangka dia punya ide kreatif seperti itu. Jadi, kalau yang lain kan kayak tadi standar cuman gambar, YouTube gitu kan standar. Kalau ini dia betul-betul betul-betul berkreasi, berimajinasi gitu. Karena ini ya Bapak Ibu, ini seperti inilah pokoknya. Jadi dengan adanya kita Assembler Edu tuh membuat selain gurunya tuh harus mengajar supaya kreatif, anaknya juga bisa jadi kreatif gitu. Ya Bapak Ibu, ini saya yang sederhana, ini yang vertebrata ini sederhana banget. Ini hanya ada pindah scene sama ngelik ke YouTube ya, ke link lain gitu. Jadi minimal tunggu ya, yang sederhana banget. Ya, berarti banyak ya. Seperti itu nah. Jadi kalau yang untuk proyek-proyek yang lebih luar biasa ya pasti master-masternya yang ada di grup hari ini gitu. Jadi ya ini saya sekedar sharing. Jadi kalau kita menggunakan Assembler memang membantu kita dalam kalau kita kadang nggak punya ide, kita pakai aja topik yang udah ada gitu. Itu pun keren-keren, apalagi topiknya master-master kita yang sering dipakai tuh emang yang bagus-bagus gitu kan. Jadi kalau payah-payah kita udah nih, saya sederhana banget nih, cuma klik Mamalia nanti salah, belum saya preview. Nah, jadi kalau kita kayak saya banyak juga main slide karena waktu itu saya juga kurang terlalu mahir pakai interaktif. Memang mau nyoba tapi belum mahir kali gitu. Kayak Pak Robi kan luar biasa ya. Kok saya simple aja gitu. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanya seputar kepada Pak Edi? Kids, tahukah kamu?
Kids, tahukah kamu apa itu hewan vertebrata? Di dunia ini, sekitar 45.000 spesies hidup merupakan vertebrata loh. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang adalah... Nanti dia akan lari ke slide yang lain gitu. Oh, ini saya kayaknya perasaan ini saya sudah kasih interactivity, mungkin hilang ya, nggak main ini interaktifnya. Nah, jadi kalau kita klik dia nanti langsung. Tapi saya belum selesai ini, project saya belum selesai, nanti harus ada tombol kembalinya ya. Kids, tahukah kamu apa itu hewan vertebrata? Yang sederhana, di dunia tapi ini yang bisa yang mudah dipahami sama anak-anak gitu aja. Baik, Bapak Ibu, itu sekedar sharing dari saya. Bapak Ibu ada yang ingin sharing-sharing lagi? Silakan. Ada yang atau Pak Edi gimana? Ya. Ya? Bu Rini tuh, Bu Rini. Bu Rini, oh ya Bu Rini, silakan Bu Rini. Iya, saya mau ngomong mantap, Mbak Selvi itu. Iya, keren. Keren. Cuman kan cepet kali ya Pak Edi ngomongnya Mbak Selvi ini ya kan? Oh iya. Iya memang saya kalau ngomong cepet karena kadang kalau lambat saya malah lupa mau ngomong apa, kebiasaan saya. Maaf. Ciri-ciri orang pintar kayak gitu. Iya. Bu Anis juga ya kan? Iya. Oh kalau Bu Anis ngomongnya teratur. Kalau Bu Anis ngomongnya teratur enak. Iya enak, mudeng kita. Kalau saya memang benar kalau memang ya cerewet lah, ciri-ciri orang cerewet kayaknya Bu. Kalau ngomong cepat. Itu katanya apa yang di kepala itu pengen dikeluarkan, jadi antara pikiran di kepala dengan mulut itu nggak sinkron, jadi pikirannya cepet banget pikirannya keluar, jadi mulutnya jadi ngikutin gitu. Iya betul tuh Bu Anis. Iya. Mbak ya, kalau mau privat, keren, Mbak Selvi keren, bisa memberdayakan muridnya, keren banget ya. Iya, terima kasih. Ya jadi nanti Bapak Ibu bisa kayak kalau Bapak Ibu yang apalagi yang master udah pada praktek semua ya gitu. Cuman saya ya intinya walaupun saya sekolah kecil satu atap, tapi kalau gurunya itu kreatif ya, maksudnya kita biar nggak bosen juga mereka. Jadi ya kita kasihlah ya sesuatu yang menarik, apalagi anak-anak yang biasa main handphone gitu. Aduh pasti dijamin orang itu memang tertarik gitu dan memang bahkan justru nanya, Bu, kita apa gitu. Nah, mereka jadi tertarik gitu. Apalagi anak SMP ya, seneng banget dikasih mainan itu kayak kasih mainan. Benar. Emang kalau SD kita harus lebih capek ya maksudnya karena kita nggak bisa kuatin. SD itu keluarin dinosaurus. Iya, yang hewan-hewan ya pasti kayak buah-buahan itu pasti menarik bagi mereka gitu, betul itu. Oke, Pak Edi, Mbak Selvi. Sama-sama, terima kasih. Master Koha di Papua udah jam berapa itu? Baik, gimana nih Pak Edi? Ada yang Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau sekedar sharing? Kita sudah 1 jam ya, kita tadi mulai jam 19.20. Ada pertanyaan Mbak Selvi, bantu nih. Ya, sampai bisa ngejar para master bisakah? Bisa banget. Bisa banget Bu Marta. Oh ini Pak Pur ini ahlinya nih. Dia dalam 1 bulan bisa level 9 langsung ya kan Bu Anis ya? Iya betul. Iya. Nah, Bu Marta pasti bisa. Yang penting niat aja kok niat. Kayak Pak Pur tuh tiap malam buka warung ya Pak Pur ya. Karena ada yang minta. Kalau nggak ada yang minta nggak buka warung. Mana Bu Marta tadi? Salam kenal Bu. Oh ini presiden kita kan Megawati kan? Iya. Pak Pur tuh mau jadi muridnya Pak Pur. Pak Pur langsung dijapri ya, mau jadi muridnya. Iya Bu. Mantap, boleh Bu nanti. Ibu Marta Megawati silakan hubungi Pak Purwanto melalui Ibu Selvi. Iya. Bisa bener. Marta udah level berapa Bu Marta? Oh belum sama sekali Bu, nanti saya buat Bu. Oh buat dulu, buat kasih dulu. Saya belum apa-apa. Soalnya dari kemarin bikin akun
dari kemarin bikin akun itu passwordnya bermasalah, jadi saya harus reset ulang. Oh ya. Oh, yang penting jangan lupa ini aja, jangan email, jangan lupa email. Kalau password lupa nggak apa-apa, masih bisa diubah. dibantu. Iya. Jadi Bu Marta, saran saya buat akunnya dulu, terus nanti Japri Pak Pur atau Japri saya atau Japri Pak Edi juga boleh. Bu Marta rumahnya, maksudnya daerah Sumatera Utara ya? Jakarta. Oh, Jakarta ya, karo sopo? Amini, karo Ma Anis. Samini ya. Banyak Mas yang di Jakarta. Bu Samini atau Bu Anis? Nih ada Bu Anis. Iya, Bu Anis juga. Tuh Bu Helen juga. Apa tuh Japrudin itu, Bu Helen? Japri. Japri Pak Pur. Walah, itu Japrudin tuh. Kirain nama orang itu. Kan Pak Purwanti. Masya Allah. Mana Mas Toha tadi? Sudah tidur ya? Ngerjakan tugas TOT Pak Pur. Oh, yang pakai HP. Itu saya tercengang-cengang tuh Master Tri pakai HP-nya bagus bener. Barusan saya tanya ekspresinya tutup mulut. Saya tanyanya gini, saya pancing, Pak Tri, tugasnya dikumpulkan untuk TOT dari HP apa dari Astu? Beliau langsung jawabnya pakai emoticon tutup mulut aja. Bagus banget. Rahasia perusahaan. Halo Bu Raden Ayu. Selamat ya, levelnya udah naik lagi nih. Terima kasih Pak Pur atas bantuannya. Bantuan master yang lain juga. Tadi Bu Marta tuh lihat tuh Bu Raden tuh bisa tuh. Bu Marta juga bisa. Iya Pak, nanti saya iniin Pak, tenang aja. Langsung level 9. Pak Edi tertarik CTL-nya tadi gimana CTL? Amin. Contextual learning. Contextual suka learning. Itu mengingatkan kita di zaman dahulu bahwa kita awal-awal adalah pakem dan CTL. Itu memang cikal bakalnya AR. Artinya sebelum kita pakai yang virtual, kita udah pakai yang aslinya ya. Begitu ya Bu Selvi? Mungkin itu kan apa ya namanya teori-teori itu kan sudah lama di luar kan, mungkin mereka juga sudah praktekin, cuman mungkin tiba di Indonesianya kebelakangan gitu kan. Iya. Kalau CTL Bu, itu udah pendekatan CTL itu kan ada 7 langkah. CTL pakem itu kan sama-sama, tapi lain waktu. Pakem itu katanya di SD. Nah, CTL di SMP, SMA. Konseptual teaching learning. Nah, ini bukan teori lagi. Langkah-langkahnya ada 7 langkah. Ini terakhir penilaian autisme, penilaian sebenarnya. Kalau kita mau melihat sebenarnya, dia di Eslember Edu inilah membuat anak-anak disuruh membuat media 3 dimensi dan AR. Inilah dia penilaian sebenarnya. Soalnya ada kaitannya Pak, CTL dengan AR tuh kaitannya kenceng banget ya, maksudnya erat sekali gitu ya. Ya erat, hubungannya erat kali lah. Nah, Eslember Edu, udah ini sarana kita. Iya Pak. Wadah kita menciptakan CTL tadi. Eslember Edu ini AR, wadah kita untuk menciptakan pembelajaran kreatif, efektif, dan menyenangkan. Wah, iya betul. Eslember Edu wadah kita ini Bu. Nah, tempat kita berkreasi, tempat kita untuk ini benak di kepala ini Bu dituangkan di dalam Eslember Edu. Inilah wadah.
Bukan itu Pak Bedawi tentang ke CTL. Tidak. Kita Aslemper Edu ini wadahnya. Disinilah ditemukan wadah untuk menciptakan pembelajaran yang konseptual, pembelajaran yang nyata, dan teaching-nya itu learning dan teaching, konseptual teaching dan learning, pembelajaran yang nyata. Inilah dia wadahnya Aslemper Edu ditemukan di sekarang ini. Nah, itu aja lah saya sampaikan tentang pembelajaran Aslemper Edu ini berhubungan dengan metodologi kita, baik CTL, baik pakem, baik quantum learning, baik quantum teaching. Inilah wadahnya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Silakan. Iya, mantap, luar biasa. Itu sekaligus kayak rangkuman ya Pak untuk materi kita hari ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Pak Edi selaku narasumber malam ini. Semoga ya Bapak Ibu yang kita tadi mungkin lupa apa itu namanya pakem, apa itu CTL, jadi kita terkenang kembali ya gitu. Jadi sambilan mempraktikkan AR juga kita jadi mengingat metode yang pakem dan sebagainya itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih pada malam ini yang sudah meluangkan waktunya. Oh, sebelum kita pamit Bapak Ibu, ada bagusnya kita untuk foto bersama terlebih dahulu ya, buat bukti juga kita mengumpulkan poin ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya biar kita foto bersama dengan master yang ada pada hari ini. Ini luar biasa nih, ada Pak Pur, ada Bapak Ibu Bu Rini, ada Pak Suito lagi. Ada Bu Nani, ada Bu Raden, ada Bu Nindya, Bu Usnatul. Oke ya, saya Pak Edi atau saya yang apa nih? Yang Ibu aja, Bu selfie aja. Gimana Pak? Bu selfie aja, lanjutkan, foto terus. Oke, saya foto ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, silakan tangannya Bapak Ibu. Saya salah. Tangannya seperti ini ya Bapak Ibu ya, seperti simbol A. Ya, gimana tadi ya kalau kata Pak apa yang diselipin yang mana ya? Saya itu masih bingung yang diselipin. Gimana Pak Pur? Yang ujung ketemu ujung ya? Saya screenshot ya, tangannya pada itu. Ya. 1. Ini 1 layar aja ya? 1. Iya, saya 1 layar. 2, 3. Senyumnya. Ya, sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau ada kesalahan pada malam hari ini. Saya akhiri, bilahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Menggunakan mesin Google Text. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.